Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertengahan Juli 2025, dunia maya dikejutkan oleh unggahan mengejutkan dari seorang pejabat tinggi Iran. Mehdi Mohammadi, penasihat strategis Ketua Parlemen Iran Muhammad Bagher Ghalibaf, membagikan gambar dua awan jamur simbol khas ledakan nuklir di atas wilayah Israel. Meski hanya muncul singkat lewat fitur Instagram Story, gambar tersebut segera menyebar luas, mengguncang publik internasional. Dalam gambar itu tak hanya wilayah Israel yang terlihat, tetapi juga tepi barat dan Gaza, seolah menyampaikan pesan yang lebih luas dari sekadar ilustrasi. Unggahan ini muncul di tengah kondisi yang sangat rapuh. Sebuah gencatan senjata yang diumumkan oleh Presiden Donald Trump antara Israel dan Iran. Namun, banyak pihak meragukan ketulusan dari kesepakatan tersebut. Di balik jeda tembak yang seolah menjanjikan damai, terdapat bara konflik yang belum padam. Justru, menurut sejumlah analis, inilah fase persiapan untuk perang yang jauh lebih besar, perang yang dijuluki sebagai perang terakhir antara dua musuh bebuyutan di Timur Tengah. Dengan diumumkannya gencatan senjata oleh Presiden Donald Trump, dunia seolah diberi harapan bahwa perang panjang antara Israel dan Iran akan segera berakhir. Namun pertanyaannya, benarkah ini akhir dari konflik, atau justru awal dari babak paling gelap yang pernah tercatat di Timur Tengah? Di balik deklarasi damai tersimpan bara dendam yang belum padam. Keduanya kini disebut-sebut tengah mempersiapkan konfrontasi terbesar dalam sejarah kawasan. Sebuah perang yang bukan lagi sekadar respons, melainkan kulminasi dari puluhan tahun permusuhan yang terakumulasi dalam darah, peluru, dan penghinaan. Dan ini bukan sekadar spekulasi. Beberapa sumber menyebut bahwa pernyataan terbaru dari pejabat tinggi Iran telah mengejutkan banyak pihak. Ia menyebutkan bahwa perang berikutnya dengan Israel akan menjadi perang terakhir, sebuah istilah yang menebarkan ketakutan sekaligus tanda peringatan. Perang terakhir bukan hanya ancaman kosong. Itu adalah pesan strategis penuh perhitungan dari Teheran. Iran disebut telah bersiap untuk meluncurkan ratusan rudal ke wilayah Israel setiap harinya jika konflik kembali pecah. Mereka bahkan mengklaim memiliki senjata canggih dan sistem serangan yang mampu menembus pertahanan Iron Dome, serta memahami titik-titik paling rentan dalam struktur militer Israel. Ini bukan sekadar gertakan politik. Ini adalah gambaran dari potensi perang habis-habisan yang mungkin akan terjadi jika gencatan senjata rapuh ini dilanggar. Apa yang sebelumnya hanya dianggap retorika kini menjelma menjadi ancaman nyata yang menghantui kawasan. Dunia sedang berdiri di tepi jurang menyaksikan dengan cemas apakah kesepakatan damai yang diumumkan hanyalah jeda sebelum badai. Dan jika semua itu belum cukup mengkhawatirkan, pernyataan dari juru bicara Angkatan Bersenjata Iran, Brigadir Jenderal Abol Falshekarki, justru memperjelas bahwa Iran kini berada dalam posisi kesiapan tertinggi. Dalam pernyataannya, ia menegaskan, jika Israel memilih untuk melanjutkan agresi, maka respons Iran akan sangat mematikan. Bahkan, kata dia, sekutu-sekutu Israel sekalipun tak akan mampu menyelamatkannya dari kehancuran yang akan datang. Ini bukan sekadar retorika ancaman, melainkan deklarasi dari sebuah negara yang tengah mempersiapkan diri untuk apa yang mereka sebut sebagai perang terakhir, sebuah pertaruhan strategis yang diyakini akan mengguncang tatanan geopolitik dunia. Lantas, apa sebenarnya yang tengah disiapkan Iran? Di balik narasi gencatan senjata yang tampaknya membawa secercah kedamaian, muncul spekulasi liar yang berkembang cepat di kalangan analis. Sebagian percaya bahwa gencatan ini bukan untuk meredakan ketegangan, melainkan untuk memberikan ruang bagi Iran menyusun langkah strategis berikutnya. Iran, menurut sejumlah pengamat, tengah melakukan kalibrasi ulang terhadap seluruh postur pertahanannya. Dari memperkuat aliansi regional termasuk dengan Rusia, Suriah, dan kelompok-kelompok bersenjata di Lebanon dan Yaman hingga mengembangkan kekuatan siber dan angkatan laut asimetrisnya, Teheran tampaknya memanfaatkan waktu ini untuk mempersiapkan skenario konflik jangka panjang. Gencatan senjata ini bagi Iran adalah momen emas untuk mengisi kembali persediaan senjata, memodernisasi sistem peluncuran rudal, dan menyusun strategi diplomasi ofensif di panggung internasional. Perang terakhir yang baru saja berakhir diyakini telah menguras stok rudal jarak pendek dan menengah Iran, serta merusak beberapa fasilitas peluncuran utama mereka akibat serangan Israel dan Amerika Serikat. Kini, fokus Iran adalah membangun kembali. Modernisasi rudal termasuk pengembangan rudal hipersonik kelas Fatah dan Khaybar Shekan menjadi prioritas utama, disertai peningkatan sistem pertahanan udara untuk menghadapi gelombang serangan lanjutan dari udara. Beberapa sumber dari media pemerintah Iran bahkan mengungkapkan bahwa negara ini telah merancang skema pertahanan yang memungkinkan mereka bertahan dalam kondisi perang total selama 2 hingga 6 bulan penuh. Artinya,
Iran sedang mempersiapkan dirinya untuk konfrontasi besar dan berkepanjangan melawan Israel dan Amerika Serikat, sebuah konflik yang digambarkan sebagai perang akhir. Meskipun sebagian dari informasi ini belum dapat diverifikasi secara independen, satu hal tampak jelas, Israel dan sekutunya tak bisa memandang enteng potensi Iran untuk bangkit dan menyerang balik dalam skala yang jauh lebih besar dan terorganisir. Namun di balik semua itu, ada satu pertanyaan penting yang kini mulai mengemuka, sebuah pertimbangan strategis yang sangat serius, seberapa jauh Iran bersedia melangkah. Karena di ujung dari semua ancaman ini bukan hanya nasib Israel yang dipertaruhkan, tapi stabilitas seluruh Timur Tengah, bahkan mungkin dunia. Ketergantungan Iran terhadap strategi pencegahan berbasis rudal dan pesawat tak berawak telah lama menjadi andalan dalam sistem pertahanannya. Meski pendekatan ini mencerminkan kekuatan taktis yang signifikan, namun juga memperlihatkan kelemahan mendasar, sistem semacam itu sangat rentan terhadap serangan udara canggih dan peperangan elektronik generasi baru. Untuk menutup celah strategis tersebut, banyak analis memprediksi bahwa Iran akan segera mengejar pengadaan sistem pertahanan udara S-400 dan jet tempur Su-35 dari Rusia, dua elemen yang diyakini mampu meningkatkan kapabilitas Iran dalam menghadapi ancaman udara yang kian kompleks dan mematikan. Namun, di balik modernisasi persenjataan konvensional itu, terdapat satu bayangan ancaman yang jauh lebih mengerikan: senjata nuklir. Meski belum ada bukti konkret yang memverifikasi bahwa Iran telah memiliki atau sedang membangun senjata nuklir, narasi tentang perang akhir yang berulang kali disampaikan oleh para pejabat tinggi Iran mengindikasikan bahwa negara tersebut bersiap untuk kemungkinan penggunaan kekuatan pemusnah massal. Dalam skenario terburuk, hal ini bisa berarti kehancuran total terhadap Israel dan mungkin terhadap stabilitas kawasan Timur Tengah secara keseluruhan. Namun di balik semua persiapan itu, muncul pertanyaan mendalam: apakah Iran benar-benar berniat melanjutkan perang ini? Jika ya, maka sebagian besar dunia, terutama media barat, tak ragu menyalahkan Teheran sebagai pihak yang menggagalkan upaya gencatan senjata. Alih-alih kembali ke meja perundingan untuk menegosiasikan program nuklirnya bersama Presiden Trump, Iran justru dinilai sedang menyiapkan diri untuk serangan besar berikutnya terhadap Israel. Gencatan senjata yang diklaim sebagai jeda damai kini tampak seperti layar tipis yang menutupi badai berikutnya. Seperti pepatah lama, tidak ada asap tanpa api. Ketegangan yang berkembang di sekitar gencatan senjata ini mencerminkan sesuatu yang lebih besar sedang dirancang di balik layar. Gerak-gerik militer Israel dan Amerika Serikat yang semakin intensif di kawasan menambah kekhawatiran di Teheran. Iran meyakini bahwa dirinya sedang disiapkan menjadi target dalam sebuah konfrontasi besar dan persiapan ofensif dua negara tersebut kini mulai terlihat. Salah satu indikasi paling mencolok adalah laporan tak terverifikasi mengenai kedatangan Komandan US Central Command, Jenderal Michael Kurilla, ke Tel Aviv. Kunjungan ini, selain sebagai pertemuan dengan Kepala Staf Israel Legend Herzi Halevi, kerap kali diartikan sebagai sinyal awal dari peluncuran operasi militer besar oleh Israel. Dalam situasi yang penuh ketidakpastian ini, satu hal menjadi jelas: gencatan senjata hanyalah jeda sementara para pemain utama tengah mempersiapkan panggung untuk babak konflik selanjutnya, yang bisa menjadi babak paling menentukan dalam sejarah modern Timur Tengah.